Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alladzi yaqtasiru, orang yang yaqtasiru mencukupkan li auladihi atau membataskan bagi anak-anaknya ala it'amihim, di atas memberi makan mereka, wa kiswatihim, dan memberi pakaian mereka, wa iwaihim, dan memberi tempat perlindungan bagi mereka, artinya tempat tinggal, wala yu'allimuhum, dan tidak mengajarkan hum, akan mereka, al-aulad ad-dina, akan agama, wala yu'tihim, dan tidak memberikan akan mereka, liman yu'allimuhumuddin, bagi orang yang mengajarkan akan mereka al-aulad ad-din, akan agama. Maksudnya dia sendiri tidak mengajari anaknya, juga tidak mengirim kepada orang yang dapat mengajarkan bagi anak-anaknya tersebut akan ilmu agama. Faka'annahu fahuwa, maka dia alladzi ka'annahu, seakan dia yurabbi baqaran, seperti mendidik sapi. Masya Allah. Orang yang mendidik anaknya hanya kepada urusan fisiknya saja, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, tidak diajarkan kepadanya urusan agamanya, apalagi menyangkut akidah, tidak dipedulikan sama sekali, faka'annama yurabbi baqaran, maka ini orang sama juga dengan apa? Membudidaya sapi, budidaya sapi. Masya Allah. Iya, itu anak seperti binatang, disuruh gemuk doang. Masya Allah. Maka tanggung jawabnya besar untuk orang tua. Kalau dia merasa tidak mampu untuk mengajari anaknya tersebut, maka wajib dia membawa anaknya tersebut menghadap kepada orang yang mampu untuk mengajarkan akan ilmu agama bagi anak tersebut. Masya Allah. Kalau merujuk kepada perkataan Syekh Abdullah ini, rupa-rupanya sekarang ini berarti banyak banget orang yang melihara sapi. Tapi dalam bentuk manusia. Melihara kambing, melihara sapi, melihara kebo, dalam bentuk manusia. Itu yang tidak dipedulikan anak-anaknya tersebut terhadap urusan agamanya. Tidak mengajari mereka akan ilmu aqidah, aqidat ahli sunnati wal jamaah, al-asy'ariyah, maturidiyah. Tidak mengajarkan kepadanya al-ahkam al-fiqhiyah, al-halal wal haram. Tidak diajarkan kepadanya praktek-praktek kewajiban-kewajiban syara', daripada salatnya, daripada praktik berwudunya. Tidak diajarkan kepadanya praktik-praktik muamalah yang sesuai tuntunan syara'. Berarti ini orang tua mirip seperti berbudidaya sapi. Ya Allah, berarti banyak banget zaman kita sekarang. Banyak kagak? Banyak. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, al-insanu, bermula manusia, kal ina'il farighi, seperti wadah yang kosong. Yakhruju, keluar oleh al-insan, min batni ummihi, dari perut ibunya, la ya'lamu, tidak mengetahui oleh al-insan syai'an, akan suatu apapun. Summa ba'da waqtin, kemudian setelah beberapa waktu, yasiru,
menjadi oleh itu al-insan yafhamu memahami al-kalamah akan pembicaraan, paham pembicaraan orang, bisa ngomong. Fa idza subba maka apabila dituangkan fihi pada itu al-insan al-khairu akan kebaikan, ya'khudhuhu mengambil oleh itu al-insan hu akan al-khair. Itulah pengertian kal ina'il farig, seperti wadah yang kosong. Nih, wadah kosong, dimasukin kepadanya apapun maka masuk. Masukin ke dalamnya air kopi, masuk air kopi. Masukin ke dalamnya air susu, masuk. Kalau ini kosong. Masukin ke dalamnya air comberan, masuk. Oh gitu. Kalau ini wadah kosong. Tergantung apa yang masuk padanya. Itulah yang akan membentuk dia, mempengaruhi dirinya. Yaqbaluhu menerima oleh dia akan itu al-khair, kalau itu kebaikan. Idza sumba dan apabila dituangkan fihi di dalamnya itu al-ina asyarru akan keburukan, yaqbaluhu menerima oleh itu al-ina atau itu al-insan hu akan asyarr kal ina'i al-farigi, persis seperti wadah yang kosong, ember kosong, dimasukin apa aja masuk. Masukin Indomie masuk. Masukin apa lagi? Karung mal. Masukin Indomie masuk, masukin gado-gado masuk, nasi uduk masuk, jengkol, pete, bakwan, tahu, tempe, kerupuk, masuk semua itu. Fruitnya Kamal. Fruit apa? Karung. Ya kalau belum ada isinya apa juga masuk. Mal. Manusia juga begitu itu. Ini seperti wadah yang kosong. Apa yang dimasukkan padanya daripada ilmu atau ajaran-ajaran, itulah yang akan memenuhi dirinya. Al-insanu bermula manusia qabla an yata'allama, sebelum belajar ia, in ullima jika diajarkan akan al-insan al-khairu akan keburukan, akan kebaikan, yata'allamu maka dia belajar akan kebaikan tersebut. Wa in ullima dan jika diajarkan ad-dhalala akan kesesatan, yata'allamu maka dia belajar sesat. Kalau sebelumnya emang kagak pernah belajar, apa yang diajarkan pertama kali kepadanya, maka itulah yang akan memenuhi dirinya. Fal auladu maka anak-anak wajib ta'limuhum, mengajari akan mereka al-aulad usulul aqidati, akan pokok-pokok akidah. Ini yang paling wajib dan paling pokok untuk diajarkan sebelum apapun bagi anak-anak adalah usulul aqidah, pokok-pokok akidah. Dan hendaklah ini pula yang menjadi materi dakwah kita mula-mula kepada siapapun sebelum mengajari apapun. Bahkan sebarkan dalam keadaan dan kesempatan atau kondisi apapun. Ibu-ibu bidan itu, ibu-ibu bidan di atas itu, ajarin. Ibu-ibu yang baru beranak, ajarin akidah. Ajarkan kepada ibu-ibu Allah ada tanpa tempat. Terbu anak ini udah gede, ajarkan akidah, tauhid, suruh ngapalin sifat 20 gitu, bilangin.
Ya, pesenin sama ibu-ibunya begitu terang lahiran ntar udah gede nih anak suruh belajar dan ngafalin sifat 20 wujud, qidam, baqa, wa khalafatun lil hawadis. Begitu cakep itu. Itu namanya yang bidan ustazah itu namanya. Kalian bidan apaan ini? Hah? Nambahin aja Mang Ujang. Bidan bang, bidan bang ngurusin orang ngelahirin gitu. Wa qala dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum hendaklah atas kalian bi an tahtammu dengan perhatikan oleh kalian bi antan sya'a dengan supaya tumbuh abnaukum oleh anak-anak kalian, anak-anak laki-laki kalian, wa banatukum dan anak perempuan kalian, ala hadhil aqidati di atas ini aqidah, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Bita'allumiha dengan mempelajarinya akan al-aqidah, wa ta'limiha dan mengajarkan akan al-aqidah fi hadzal waqti di ini waktu alladzi katsura fihi ad-dallun yang telah banyak di dalamnya al-waqtu di ini waktu ad-dallun orang-orang yang sesat. Masya Allah, zaman kita ini banyak banget orang-orang sesat dalam masalah akidah. Ajaran Wahabi menyebar, ajaran Al-Qutbiyah menyebar. Al-Qutbiyah itu para pengikut Sayyid Qutb. Ajaran At-Tahririyah itu golongan Hizbut Tahrir menyebar. Padahal di dalamnya akidah-akidah rusak, menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara kesesatan Hizbut Tahrir, mereka mengingkari Al-Qadha dan Al-Qadar. Apalagi kesesatan Wahabi yang banyak banget. Di antara yang paling parah adalah bahwa mereka berakidah tasybih dan tajsim, mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota badan, memiliki tempat dan arah. Nauzubillah. Itu keyakinan apa? Tasybih dan tajsim yang merupakan pokok akidah Wahabi di zaman kita sekarang ini. Hati-hati itu. Mengerikan. Di akhir zaman ini ada sekelompok orang yang akan rusak akidahnya karena akidah tasybih. Mereka mensifati Allah dengan anggota-anggota badan, dengan tempat dan arah dan bentuk serta ukuran bagi Allah. Nauzubillah. Alladzina yad'una yang menyeru oleh mereka ad-dallun ila khilafi aqidati ahli al-haqqi, kepada menyalahi akidah ahli al-haqq. Yudillunan nas, menyesatkan oleh mereka akan orang-orang bismid da'wati ilal Islam, dengan nama menyeru atau berdakwah kepada Islam. Mereka membungkus kesesatan mereka dengan label Islam. Di zaman kita ini banyak banget sekarang. Pondok-pondok pesantren saja labelnya menghafal Quran, namanya nama para sahabat Nabi, Ma'had Umar bin Al-Khattab, Ma'had Ali bin Abi Thalib, Ma'had Utsman ibn Affan. Isinya akidah tasybih. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya'lamu dzalika, mengetahui akan demikian itu, bahwa mereka orang-orang sesat. Man talaqqa, oleh orang yang telah talaqi ilmu ahli sunnati, akan ilmu ahli sunnah, min ahlil ma'rifati, dari ahli ma'rifah, dari para ulama, alladzina talaqqau, yang mereka telah meraih
atau mendapati oleh mereka ahlul ma'rifah mimman qablahum, dari orang sebelum mereka, hatta yattasilat talaqqi ila sahabati, hingga bersambung oleh at-talaqqi hingga para sahabat, turun temurun. Nah, orang yang faham akidah dengan cara belajar talaqqi minal ulama, belajar kepada para ulama, yang mereka itu juga belajar kepada para ulama sebelumnya, dari para ulama sebelumnya terus bersambung kepada para sahabat. Mereka itulah ahlul ma'rifah. Nah, orang-orang yang seperti itulah, mereka itulah yang faham ad-dallun, orang-orang yang sesat, yang membungkus kesesatan mereka dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan nama-nama para sahabat. Makanya mengerikan. Orang-orang awam banyak yang terjerumus dalam lingkaran mereka tanpa sadar bahwa mereka telah menjadi sesat. Na'udzubillah. Di zaman kita sekarang itu banyak banget seperti itu. Zaman kita sekarang banyak banget sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren membawa brand apa? Membawa cap, membawa label, membawa casing, menghafal Quran. Casingnya apa? Menghafal Quran, keren. Seakan-akan gitu. Padahal di dalamnya akidahnya rusak. Nah, makanya Syekh seperti yang kemarin kita baca berpesan, perdalami akidah sebelum menghafal Al-Quran. Itulah para sahabat Rasulullah seperti itu. Belajar akidah, belajar tauhid, matang tauhidnya, baru belajar Al-Quran. Menghafal Quran bukan wajib, tapi belajar akidah hukumnya wajib. Wajib, bahkan fardu ain. Setiap orang wajib pelajarinya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alladzina yasrifuna al-mala, alladzina, orang-orang yang yasrifuna, memberdayakan atau mengeluarkan atau mempergunakan al-mala, akan harta, ala auladihim, atas anak-anak mereka, fi tilkal madarisi, di itu sekolah-sekolah, allati tuallimu, yang mengajarkan oleh al-madaris al-kufra, akan kekufuran, hadzal malu, ini harta, wabalun alaihim, menjadi musibah atas mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Tanggung jawabnya besar, dituntut nanti di akhirat, karena harta tersebut dipergunakan dalam kesesatan atau untuk membela kesesatan. Hati-hati makanya itu. Masukin anak pondok pesantren dibiayain jutaan, tapi di dalamnya diajarkan aqidatut tashbih wa tajsim. Nauzubillah. Zaman kita banyak ini. Pondok-pondok modern sekarang banyak dimasukin akidah-akidah rusak, akidah Wahabi. Dan mereka sekarang menamakan dirinya apa? Salafi. Padahal Wahabi juga isinya. Masya Allah, mengerikan. Betul-betul mengerikan. Harta yang dipergunakan untuk membiayai anak dalam belajar dalam kesesatan atau bahkan kekufuran tersebut, maka harta itu nanti akan menuntut dia. Ini si orang tua yang mempergunakan hartanya tersebut dalam
membiayai anak dalam belajar kekufuran atau kesesatan. Nauzubillah. Naqmatun alaihim, menjadi siksaan alaihim atas mereka, yaitu harta, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Adzabun alaihim, menjadi azab, alaihim atas mereka, al-aba, orang-orang tua. Wailun lahum, menjadi celaka bagi mereka. Masya Allah. Jutaan itu, daftarnya aja puluhan juta malah. Untuk pesantren yang modern, gitu Mar. Puluhan juta Mar. Kamu di sini Nurul Hikmah, daftar gratis. Kegada. Iya. Semuanya gratis itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita di dalam pondok ini belajar aqidat ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah. Nikmat besar. Nikmat besar. Ya kalau ngeluarin harta tetapi di dalamnya akidah yang lurus, bagus, programnya cakep, tidak sia-sia. Tidak sia-sia tentu harta tersebut, bahkan bagus. Nah, cuman yang ada kebanyakan sekarang itu harta dikeluarkan, dibela anaknya, tapi anaknya di pondok pesantrennya diajarkan aqidatut tasybih wat tansim. Nauzubillah. Mendingan Nurul Hikmah, ya, gratis dan dalamnya belajar aqidat ahli sunnati wal jamaah. Gitu Bang Fizi. Kalau ada pondok mahal berkualitas, jamak. Biasa itu, orang mahal sih. Nah, kalau ada pondok gratis tapi berkualitas, nah itu yang istimewa. Lah ya iya. Pondok gratis terus apa? Cakep hasilnya, bagus. Di dalamnya diajarkan akidah. Itu yang istimewa. Nah, di pondok gede mahal. Ya kalau cakep bagus isinya, ya itu namanya apa? Biasa, emang juga mahal. Berkualitas. Tapi kalau gratis dan berkualitas, itu yang istimewa. Itu yang istimewa. Yang parah, udah mahal, isinya sesat lagi. Waduh, kacau ya udah. Itu. Nauzubillah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ta'limud daruriyati, mengajarkan akan perkara-perkara pokok dalam urusan agama ini. Ilmuddin ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama, menyangkut kadar tertentu daripada bab akidah, bab ibadah. Itu hukumnya apa? Fardun, wajib alal abai, atas kaum bapak, atas para bapak-bapak, mengajarkan itu bagi anak-anaknya. Al-yawm, di hari ini, annas, seorang-orang ya'tabiruna, menganggap oleh mereka annas hadhil madarisa, akan ini sekolah-sekolah ka'annaha min aslid dini, seakan-akan dia itu adalah pokok agama. Kan sekarang begitu itu. Kalau anak kagak sekolah, udah kayak bakal suram aja ini orang. Itu masa depannya anak kalau kagak sekolah itu. Seakan-akan waduh, kagak punya masa depan itu. Laisal amru hakada. Bukanlah urusannya seperti demikian ini. Al-abu, seorang ayah, idza lam yursil, apabila tidak kirim benaahu, akan anak-anaknya, ilal madarisi, kepada sekolah-sekolah. Sekolah maksudnya sekolah formal, ke sekolah.
Wa huwa dan dia al-aba dan dia al-ab. Si bapak itu mustati'un mampu untuk mengajar kepada anaknya itu ma alaihi dzanbun, tidak ada atas itu bapak dzanbun dosa. Walaupun kagak disekolahin tuh anak. Coba di zaman kita sekarang anak kagak sekolah SD, waduh, kagak sekolah SMP, kagak sekolah formal, kagak punya ijazah, udah bayangannya atau dicap ini anak udah suram masa hidupnya udah. Ya Allah. Padahal yang pokok belajar ilmu agama. Dan kalau ayahnya mengajari ilmu agama benar, faham, itu justru orang tua yang apa? Yang beruntung. Beruntung. Anaknya betul diajari akidat ahli sunnah, diajarkan fikih. Seakan-akan kalau kagak punya ijazah, kagak hidup aja udah. Wah, dari mana itu? Fotokopi aja. Ijazah. Ya kayak pengen betul ijazah. Pengen punya gelar. Saya itu punya gelar itu kagak sengaja itu. Saya itu punya gelar kagak sengaja. Ya tujuannya bukan nyari gelar, sekolah aja biasa gitu, pengen belajar ilmu. Kebetulan yang pelajari di pondok pesantren dan di sekolah-sekolah formal itu ilmu agama. Di samping di luar pelajaran kelas atau di luar pelajaran formal, ya kita juga ngaji. Oh tujuannya itu. Tahu-tahu kuliah dapat gelar S1, S2, S3. Iya. Kagak sengaja itu. Kagak sengaja itu. S3 jadi mahasiswa terbaik. Iya, tuh Pak Dokter menghadiri. Bukan terbalik, Mar, terbaik. Terbalik. Kagak sengaja itu hari itu. Itu juga ngasih nilai juga dosen kagak sengaja juga kali. Ya Allah. Nah, jadi sebenarnya sekolah formal itu kagak wajib asal orang tuanya betul ngajarin ilmu agama, itu yang pokok. Lakin akan tetapi alaihi atas itu al-ab, atas itu orang tua, ayyu'allimahum, hendaklah mengajari akan mereka al-aulad ad-daruriyati, akan pokok-pokok agama. Nah, itu yang wajib dikerjakan. Ja'alu ma laysa fardhan fi dinillahi a'dhama fardhin. Mereka telah menjadikan di zaman kita sekarang kebanyakan orang ma laysa fardhan, akan sesuatu yang ia itu bukan fardu fi dinillahi, dalam agama Allah, a'dhama fardhin, menjadi paling agung kewajiban. Padahal bukan wajib, malah diposisikan seakan paling tinggi itu kewajiban. Itu nyekolahin anak. Kata mereka begitu, nyekolahin anak itu hukumnya wajib. Sekolahnya sekolah bagaimana? Orang tuanya kalau ngajarin ilmu agama cukup udah. Yang dituntut dalam ajaran agama kita itu ini dia. Ini dia. Aukadu fardin, paling besar kewajiban. Oleh mereka dijadikan paling besar kewajiban. Itu sekolah formal. Wal furudu, sementara yang fardu sesuai yang ditetapkan dalam syariat, adhuha, menyanyiakan oleh mereka akan itu al-furud. Nauzubillah. Bahkan yang ada pun sekolah-sekolah formal itu anak malah banyak yang rusak. Banyak yang rusak kagak? Banyak yang rusak pada akhlaknya,
Ya Allah. Pada main narkoba. Sekalinya yang selamat kagak main narkoba. Kalem orangnya. Dia ngikutin rohis. Isinya sesat juga. Nauzubillah. Di perkumpulan rohis, di perkumpulan rohani Islam, isinya Pak diajarkan akidah Wahabi jelek. Nauzubillah. Diajarkan akidah Qutbiyah, akidah Sayyid Qutub, diajarkan akidah Tahririyah, Hizbut Tahrir. Nauzubillah. Nauzubillah. Rusak jadinya. Yang atur rusak, yang atur rusak. Ilmu ahli sunnati menyanyiakan oleh mereka akan ilmu ahli sunnah. Aqidat ahli sunnati la yu'allimunahum, tidak mengajarkan oleh mereka akan anak-anak mereka. Hum, mereka juhalun, adalah orang-orang bodoh. Anaknya emang bodoh, bapaknya juga bodoh, kagak paham agama, cara pandangnya juga rusak. Itu tadi cara pandangnya urusan dunia aja. Cara pandangnya sekolah itu untuk tujuan nyari kesenangan dunia. Al-aba'u, para bapak-bapak, aglabuhum, kebanyakan mereka juhalun, orang-orang bodoh. Masya Allah. Ya ini fakta, lu bagaimana lagi? Mau protes? Ya silakan protes. Justru yang protes itu berarti bener emang dia bodoh itu. Ya Allah. Wa hadhil madaris, dan ini sekolah-sekolah atau bahkan pondok-pondok pesantren. Tentu tidak semuanya. Tidak semuanya. La tu'allimuhum, tidak mengajarkan oleh itu madaris akan mereka al-aulad. Tidak mengajarkan apa? Akidah yang lurus, akidah ahli sunnah. Justru yang diajarkan akidah yang rusak. Limadza la yufakkiruna fi hadza? Mengapa mereka tidak berpikir dalam masalah ini? Ini syekh ini menasihati kita. Iya, menasihati kita. Ngapa itu orang-orang tua kagak punya pikiran apa? Qulubuhum muta'alliqatun bid dunya, hati-hati mereka itu terkait dengan dunia. Afkaruhum, pikiran-pikiran mereka al-aba mustaghriqatun, tenggelam bid dunya, dengan dunia. Yufarriquna auladahum, membimbing atau membela anak-anak mereka asyra sinin, 10 tahun, atau aksara, atau lebih, li'ilmi dunia, untuk tujuan ilmu dunia aja. Wala yufarrigunahum, dan tidak membimbing mereka, mengerahkan pada mereka syahron, walaupun 1 bulan, li'ilmi dini, untuk ilmu agama. Allahu Akbar. Syekh Abdullah rahimahullah dari kecil menyibukkan diri dengan ilmu agama. Habis umurnya yang 100 tahun, umur beliau itu 100 tahun. Habis umurnya dalam talabul ilm. Ya, ta'alluman wa ta'liman, belajar dan mengajarkannya. Mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah dari semenjak kecil. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Anak-anak sebayanya main, syekh berangkat belajar kepada para ulama. Dari kecil itu. Dari kecil. Masya Allah. Bahkan sirahnya itu atau perjalanan hidupnya itu kalau kita membaca, dan ada itu di YouTube ada. Kalau kita membaca atau kita mendengarkan
Wah, kaget kita. Kaget kita. Dari kecil, bagaimana umur 7 tahun hafal Quran, belajar hadis. Yang padahal di wilayah beliau untuk belajar itu tidak semudah di wilayah kita. Di wilayah itu gersang, banyak rintangan, banyak binatang buas. Dan bahkan kemudian menjadi keramat beliau bahwa beliau ketika belajar didampingi oleh singa. Tuh, dari masa kecilnya, dari masa mudanya itu didampingi dalam perjalanan itu. Didampingi oleh singa. Wallahu a'lam bissawab.